Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azrian Zulkifli dengan NPM 2408260094 ingin mempresentasikan tugas mind map di blog ginekologi yang berjudul Bacterial Vaginosis. Jadi, kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Bacterial vaginosis adalah kondisi ketika keseimbangan bakteri normal di dalam vagina terganggu. Pada vagina yang sehat, bakterial Lactobacillus mendominasi dan menghasilkan asam laktat sehingga pH vagina tetap asam. pH vagina sekitar 3,8 dan 4,5. Lingkungan yang asam berfungsi sebagai pertahanan alami untuk menghambat pertumbuhan bakteri penyebab penyakit. Pada bakteri vaginosis, jumlah Lactobacillus menurun, sehingga bakteri anaerob seperti Gardnerella vaginalis atau Pobium vaginale, Mobilicus spp, Raftola spp, Bacteroides spp, dan Mycoplasma hominis berkembang berlebihan. Akibatnya, pH vagina meningkat dan timbul gejala berupa keputihan dengan bau khas amis. Walau sering dikaitkan dengan aktivitas seksual, bakteri vaginosis bukan termasuk infeksi menular atau IMS, karena penyebab utamanya adalah ketidakseimbangan flora normal vagina, bukan infeksi yang ditularkan dari pasangan. Selanjutnya, kita bahas dari faktor risikonya. Faktor risiko, beberapa kondisi yang meningkatkan kemungkinan seorang mengalami BF antara lain bergonta-ganti pasangan seksual, karena dapat mengubah keseimbangan mikrobiota vagina, memilih pasangan seksual baru, yang juga dapat mempengaruhi komposisi flora vagina, tidak menggunakan kondom, sehingga paparan cairan semen yang bersifat lebih basah dapat memicu pH vagina. Douching, atau biasa disebut mencuci bagian dalam vagina, karena dapat menghilangkan lactobacillus yang berfungsi sebagai melindungi vagina. Merokok, yang diketahui mengganggu keseimbangan flora normal dan meningkatkan risiko BF. Penggunaan alat kontrasepsi tertentu, misalnya IUD, tembaga, pada sebagian penelitian dikaitkan dengan peningkatan risiko riwayat BF sebelumnya, karena penyakit ini cukup sering kambuh meskipun sudah diterapi. Untuk etiologinya, BF terjadi akibat ketidakseimbangan flora normal vagina. Awalnya jumlah lactobacillus menurun. Penurunan ini menyebabkan produksi asam laktat berkurang sehingga pH vagina meningkat. Lingkungan yang menjadi kurang asam memungkinkan bakteri anaerob berkembang lebih banyak. Bakteri yang paling sering ditemukan adalah BF, Gardnerella vagina paling sering, atau Pobium vaginae, Mobilicus spp, Raftola spp, Bacteroides spp, dan Mycoplasma hominis. Bakteri-bakteri tersebut tumbuh secara bersamaan membentuk biofilm sehingga lebih sulit dibersihkan oleh sistem imun maupun terapi antibiotik. Selanjutnya kita masuki patofisiologinya. Patofisiologi BF dimulai ketika terdapat faktor-faktor risiko yang menyebabkan jumlah lactobacillus menurun. Karena lactobacillus merupakan penghasil utama asam laktat, penurunannya membuat produksi asam laktat ikut berkurang sehingga pH vagina meningkat menjadi lebih dari 4,5. Lingkungan vagina yang sangat tidak lagi asam menyebabkan bakteri anaerob berkembang dengan cepat. Salah satu yang paling penting adalah Gardnerella vaginalis, yang mempunyai bentuk biofilm, yaitu lapisan pelindung yang melekat pada permukaan epitel vagina. Biofilm ini menjadi tempat berkumpulnya berbagai bakteri anaerob lain sehingga infeksi lebih sulit diatasi. Bakteri anaerob kemudian menghasilkan aminam volatil seperti Putrajaya dan Trichomonumami. Senyawa inilah menyebabkan bau amis khas atau biasa disebut visi odor pada BF, terutama setelah hubungan seksual atau setelah ditetesi larutan KOH atau pemeriksaan whiff test. Selain itu, bakteri ini menyebabkan desquamation sel epitel vagina, yaitu pelepasan sel epitel dari permukaannya. Sel epitel yang permukaannya tertutup banyak bakteri disebut clue cell, yang merupakan salah satu tanda khas BF pada pemeriksaan mikroskopis. Akibat seluruh proses tersebut, muncul keputihan homogen berwarna putih keabu-abuan yang menjadi gejala utama BF. Selanjutnya kita memasuki klasifikasi. BF dapat diklasifikasikan berdasarkan riwayat pengobatan, yaitu kasus baru.
yaitu pasien yang belum pernah mendapatkan terapi sebelumnya atau pernah mendapat terapi tetapi sudah lebih dari 1 bulan. Kasus kambuh, yaitu pasien yang sebelumnya sudah sembuh namun gejala muncul kembali setelah beberapa waktu. Gagal pengobatan, yaitu pasien yang masih mengalami gejala atau hasil pemeriksaan tetap positif meskipun sudah menjalani terapi yang adekuat. Putus berobat, yaitu pasien menghentikan pengobatan sebelum terapi selesai sehingga keberhasilan terapi tidak sesuai dievaluasi. Selanjutnya kita memasuki gejala klinis. Manifestasi klinis. Gejala yang paling sering dikeluhkan adalah keputihan. Putih keabu-abuan yang homogen dengan konsistensi tipis. Keputihan biasanya tidak menggumpal seperti pada infeksi jamur. Keluhan yang sangat khas adalah bau amis. Bau ini sering menjadi lebih kuat setelah berhubungan seksual atau saat menstruasi karena cairan semen dan darah bersifat lebih basah sehingga meningkatkan pelapisan aminnya volitil. Sebagian pasien mengeluhkan rasa tidak nyaman pada vagina, tapi keluhan gatal biasanya ringan dan bahkan tidak ada. Gejala yang jarang antara lain gatal ringan dan rasa terbakar ringan. Nyeri hebat maupun kemerahan vulva yang nyata umumnya tidak ditemukan pada BF. Selanjutnya kita memasuki tata laksana. Terapi ini pertama direkomendasikan adalah metronidazole oral 500 mg diminum 2 kali sehari selama 7 hari. Clindamycin krim vagina 2% digunakan sesuai dosis yang dianjurkan. Bila metronidazole tidak dapat digunakan, pilihan terapi alternatif meliputi clindamycin oral, clindamycin ovula, Signazole dosis tunggal tersedia di beberapa negara. Tinidazole pada BF yang berulang dapat dipertimbangkan penggunaan metronidazole gel intravagina jangka panjang sebagai terapi supresif pada pasien tertentu. Selanjutnya kita memasuki edukasi. Pasien perlu diedukasi bahwa dosing sebaiknya dihindari karena justru mengganggu keseimbangan normal vagina. Penggunaan kondom pada pasangan beresiko dapat membantu mengurangi kambuhan. Seluruh terapi harus dihabiskan sesuai anjuran meskipun gejala sudah membaik. Selama masih bergejala, hubungan seksual sebaiknya ditunda hingga terapi selesai. Berbeda dengan beberapa IMS, pasangan seksual laki-laki tidak perlu diobati secara rutin karena pengobatan pasangan tidak terbukti menurunkan angka kebutuhan BF pada wanita. Sekian presentasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.